Bagaimana jadinya jika zombie dijadikan sebagai komoditas meraup uang? Maka inilah filmnya, zombie akan dieksploitasi demi meraup pundi-pundi uang. The Odd Family Zombie on Sale akan berfokus kepada keluarga besar Mandeok, sebuah keluarga yang mendewakan uang dan akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Hingga tiba-tiba datang seorang pria yang diduga zombie ke rumah mereka, dan rentetan peristiwa hingga kejadian aneh terjadi kepada keluarga ini. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita saksikan alur cerita film The Odd Family Zombie on Sale. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah pembuangan limbah biologis dari sebuah perusahaan farmasi. Dan kabar yang berhembus mengatakan bahwa perusahaan farmasi tersebut melakukan uji coba obat secara ilegal kepada gelandangan dan mahasiswa. Dan tiba-tiba muncul sesosok manusia keluar dari tong pembuangan limbah. Dan film The Odd Family Zombie on Sale pun dimulai. Di scene lain, terlihat pasangan yang mengalami kecelakaan mobil hingga tiba-tiba muncul mobil derek dengan sigapnya dalam hitungan detik sampai di lokasi kecelakaan. Dia adalah anak tertua keluarga Mandeok, kita sebut saja kakak pertama. Dan kecelakaan ini adalah berkat sabotasenya menggunakan sistem tebar paku di jalan. Ini adalah istrinya yang sedang mengandung anak mereka, kita sebut saja sebagai menantu. Dan gadis manis ini adalah anak bungsu keluarga Mandeok. Keluarga Mandeok mengoperasikan sebuah stasiun pengisian bahan bakar di sebuah pedesaan kecil. Di scene selanjutnya, sosok pria inilah yang keluar dari dalam tong limbah perusahaan farmasi di awal scene tadi. Dialah zombie pertama dalam film ini, atau Zero Pasien. Melihat karakternya yang lambat, lemah, dan lebih mirip orang diare, mungkin dia salah satu aib dalam dunia zombie. Kita panggil saja dia Zero. Zero yang sepertinya akan memangsa si Black yang merupakan seekor anjing mulai mengeluarkan auman khas para zombie. Sampai akhirnya dia malah dikejar si Black dan warga yang sedang makan siang hanya bisa melihat heran kepada dua makhluk ciptaan Tuhan ini. Di scene lain, sang ayah yang sedang bermain kartu bersama dengan koleganya. Tahu bahwa kecurangannya terbongkar, dia berdalih dengan mengatakan kenapa suara anjing terus menggonggong. Dan saat mengeceknya, dia menemukan Zero sedang bersembunyi di dalam toilet dan Black tetap standby di luar toilet. Dan gigitan pertama pun terjadi. Inilah awal dari kehebohan yang akan terjadi selanjutnya. Zero yang masih dikejar Black akhirnya berlari hingga dia bertemu dengan si bungsu yang baru saja memakamkan kelincinya. Dan saat tepat di hadapan si bungsu, Zero malah mendapatkan tendangan keras tepat di pusat kendali rudalnya. Dan burung gagak pun berbunyi. Awal perjumpaan yang menyakitkan. Namun aksi kejar-kejaran antara Black dan Zero ternyata masih berlanjut. Bungsu yang takut dengan si Black akhirnya ikut berlari hingga dia bertemu dengan sang anak kedua dari keluarga Mandeok, kita sebut saja kakak kedua. Bingung melihat sang adik berlari dikejar Zero yang lebih mirip orang gila dibandingkan zombie. Dia pun ikut berlari hingga akhirnya si bungsu terjatuh. Dan momen yang begitu kritis di mana kakak kedua harus memilih antara menyelamatkan adiknya atau tetap berlari. Dan tepat ketika Zero akan menerjang si bungsu, mobil pun datang menabraknya hingga terpental. Ingat dengan mobil derek ini? Ya, dan yang mengendarainya adalah sang kakak pertama, keluarga yang penuh dengan masalah. Scene berpindah ke kediaman Mandeok, sang ayah yang sebelumnya tergigit oleh Zero kembali dari rumah sakit dengan jahitan di kepalanya. Malam pun tiba, kegaduhan dalam gudang membuat si bungsu mengeceknya dan benar saja Zero sedang memakan ayam di sana. Ayahnya yang masih dendam lalu memukulnya dengan skop hingga patah. Kakak pertama yang datang langsung memesakan tendangan terbang ke arah Zero hingga tertusuk besi di tembok. Namun hebatnya Zero kembali hidup meskipun sebuah besi menembus tubuhnya. Bingung dan takut melihat Zero masih hidup meskipun tertusuk besi, akhirnya mereka mengurung Zero di dalam gudang. Kakak kedua yang memang sedikit lebih modern akhirnya teringat akan sesuatu dan mengambil ponselnya sembari menunjukkan adegan film Train to Busan. Dia berasumsi makhluk dalam gudang adalah seorang zombie. Kakak kedua yang tahu bahwa ayahnya sudah tergigit kini mulai sedikit demi sedikit menjauhi sang ayah yang masih sibuk menonton video. Ayah yang bingung dengan kondisinya tanpa belas kasihan dihajar wajan teflon hingga pingsan. Kini sang ayah terpaksa diisolasi dalam karapan. Keesokan harinya melihat bahaya yang dapat ditimbulkan Zero membuat sang mantu mencabut seluruh gigi Zero hingga ompong. Pasca tindakan keji sang mantu,
Mereka akhirnya berkumpul dan anak kedua menerangkan teori konspirasi yang membuat si isi rumah dibuat bingung. Yang intinya sang ayah akan bermutasi dan berubah menjadi seorang zombie yang ganas. Dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah membunuhnya. Di tengah percakapan anak-anaknya, ayah yang siuman kini merasakan dampak gigitan Zero. Dia berhasil keluar karapan dan sekali loncatan dia dapat turun dari karapan dan berjalan ke dalam rumah. Cukup hebat melihat usianya yang sudah sangat tua. Dia mulai berjalan masuk ke dalam rumah dan duduk di tengah percakapan anak-anaknya. Anak-anaknya yang takut kini mulai bersiap dengan semua kejadian terburuk. Hingga sang ayah menguap. Satu botol pecah, dua pukulan keras menghujam tepat ke kepalanya. Anak kedua yang melakukan itu terlihat puas setelah membuat ayahnya nyaris mati. Kini dia harus diusir dari rumah. Dasar anak durhaka. Di scene selanjutnya, gigitan Zero nampaknya mulai berdampak kepada sang ayah. Dia yang sedang buang air kecil sekarang merasakan perbedaan terhadap kejantanannya. Air yang keluar dari keran pribadinya terasa sangat kencang dan menimbulkan suara keras, hingga memancing perhatian rekan-rekannya. Perubahan yang menakjubkan itu tidak disia-siakan oleh ayah. Kini seluruh rekan-rekannya mulai menanyakan apa rahasia ayah bisa seperkasa itu. Dengan mudahnya dia mengatakan olahraga. Sambil berjalan layaknya bos besar, ayah mulai dikerubuti teman-temannya yang seakan tidak percaya. Ternyata gigitan Zero tidak hanya mengupgrade vitalitas, namun dapat menghilangkan keriput dan menumbuhkan rambut. Ayah yang sebenarnya masih bingung mulai berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dia yang kembali pulang, tapi tetap dibuntuti oleh satu temannya hingga ke rumahnya. Pria ini memang ingin tahu rahasia vitalitas ayah karena minggu depan akan melangsungkan pernikahan. Pria itu terus merayu dan dia akan memberikan bayaran tidak murah dengan menawarkan tiket liburan ke Hawaii. Ayah yang mendengar tawaran tersebut langsung meminta rekannya untuk datang kembali nanti malam. Pada malam harinya, bukan hanya pria itu yang datang, melainkan seluruh rekannya sudah tiba. Ayah yang bingung karena Zero sudah ompong akhirnya teringat dengan rekannya yang menggunakan gigi palsu lalu memasangnya ke Zero. Dan kini bisnis baru keluarga Mandeov memasuki babak baru. Scene berganti ke keesokan harinya. Seluruh desa dibuat gempar dengan perubahan para lansia. Mereka seakan memiliki power dan stamina layaknya mesin baru. Kakek jompo yang biasanya berjalan menggunakan alat bantu kini terus berlari layaknya Usain Bolt. Hingga orang tua yang mampu mengangkat mobil pickup yang terperosok ke sawah. Dan berita tentang para lansia menjadi superhuman menyebar ke seantero desa. Dan mereka mulai berbondong-bondong mendatangi rumah keluarga Mandeov. Kakak kedua melihat momen begitu indah ini akhirnya meminta sang ayah agar segera pergi menuju Hawaii. Tanpa keberadaan ayah, anggota keluarga Mandeok dapat benar-benar memanfaatkan Zero menjadi mesin uang mereka. Dengan semua uang yang dihasilkan Zero, kini dia adalah aset berharga bagi keluarga Mandeok. Dia mulai didandani dan dibelikan pakaian baru. Bungsu yang melihat perubahan Zero nampaknya mulai jatuh hati kepadanya. Di scene lain, bungsu yang tak tega Zero dieksploitasi akhirnya meminta kakak kedua untuk membawa Zero ke kota. Namun berbeda dengan bungsu yang berniat baik, sang kakak malah ingin lebih memperlebar bisnisnya ke kota untuk meraih lebih banyak uang. Tiba di terminal, Zero dan kakak kedua mulai melihat hal janggal terjadi pada orang-orang di sana. Dia melihat isi terminal mulai menjadi beringas dan menggigiti orang-orang dalam terminal. Ternyata efek samping dari gigitan Zero kini menjadi mimpi buruk bagi seluruh orang di desa. Mereka sekarang mulai menyukai daging mentah dan mulai memangsa semua orang. Di kediaman Mandeok, seorang teman mereka mulai berubah dan menyerang. Namun menantu dengan sigap menghantamnya menggunakan rantang hingga tersungkur. Polisi yang melihat hal tersebut merasa keluarga Mandeok adalah sebuah ancaman. Dengan menodongkan senapan, dia meminta zombie itu berlindung di belakangnya. Zombie yang melihat leher mulus polisi tersebut sepertinya tidak menyia-nyiakan untuk menggigitnya. Dan seluruh warga sekarang mulai mencari daging segar untuk dimakan. Bungsu, kakak pertama, dan menantu sekarang terjebak dalam rumahnya. Kini di luar kediaman Mandeok dipenuhi puluhan zombie. Bungsu yang menemukan buku catatan kakaknya terkait panduan bertahan hidup melawan zombie, mulai membacanya dan mereka membuat armor untuk menangkis serangan zombie. Kini mereka tidak hanya terjebak, namun memang terkucilkan. Dalam perdebatan kecil itu ternyata memancing para zombie naik ke lantai atas. Kakak yang panik meminta semua agar keluar jendela dan mulai berjalan di atas atap. Saat zombie mulai merangsek masuk, si menantu tiba-tiba hilang. Ternyata dia pergi ke kamar guna menyelamatkan kotak uang miliknya. Aduh, masih sempet-sempetnya mikirin duit. Di terminal, sang kakak yang terjebak akhirnya menggunakan mobil pickup untuk kembali ke rumah.
Namun tanpa sengaja mobilnya tersangkut terpal berisi para polisi yang bersembunyi. Naas bagi para polisi, kini mereka akan menjadi zombie. Kini mereka harus bersembunyi dalam saluran ventilasi. Saat mereka sudah terpojok, sang kakak kedua datang mengendarai mobil sport 2 pintunya alias pickup. Layaknya pemeran film action, dia berhenti di hadapan para zombie sembari menurunkan kaca mobil dan mengeluarkan lusinan petasan kembang api yang terbakar. Dengan senyum lebarnya, dia terus menghujam para zombie dengan petasan dan tanpa dia sadari bahwa dia tepat berada dalam SPBU. Petasan yang mulai terbakar kini terus membakar petasan yang lain hingga seisi mobil terbakar. Dan di saat mobil itu terbakar tanpa sengaja membakar kembang api yang lebih besar dan hal itu memancing perhatian seluruh zombie. Kini bukan hanya puluhan zombie, bahkan seluruh zombie seisi desa akan datang menyerang keluarga Mandeo. Dalam kondisi terdesak, menantu merasakan kontraksi dan air ketubuhannya mulai keluar untuk melahirkan. Kakak pertama dan kedua kini harus mencari cara membawanya pergi dari sana. Kakak kedua memiliki ide untuk menarik harapan dengan sebuah mobil, namun membutuhkan sebuah pengalian. Atau dengan kata lain, dia meminta kakaknya untuk mengalihkan semua zombie kepadanya. Kini mereka berdua akan mengenakan pakaian Zero agar dapat berbaur dengan para zombie. Dengan bergaya ala zombie dan penuh keterpaksaan, mereka mulai berjalan dan terlihat berhasil menipu para zombie. Saat mereka di dalam mobil, kuncinya tidak ada di sana. Bahkan mereka malah menyalakan lampu hazard dan saat sadar semua zombie sudah di hadapan mereka. Musuh yang melihat kakaknya terjebak akhirnya keluar dan mulai menantang para zombie menggunakan mesin rumput. Meskipun berhasil memotong salah satu lengan zombie, nyatanya itu tidak berdampak apa-apa. Saat dia mulai diserang, ternyata Zero datang menghalau ratusan zombie dengan tubuhnya. Dan di saat bersamaan, zombie Pak Polisi tanpa sengaja kesetrum di atas atap hingga mengaktifkan lampu hias dan musik. Hal itu mengalihkan para zombie. Melihat momen itu, kakak pertama mulai berlari ke arah rumah guna mengambil kunci mobil. Dengan tendangan terbangnya, dia berhasil menyingkirkan zombie-zombie. Di saat dia menemukan kunci mobilnya, kakak pertama yang mengorbankan diri demi anak yang baru lahir melemparkan kunci mobil tepat di saat dia mulai tergigit. Melihat pengorbanan kakaknya, dia langsung menancap gas guna menarik harapan berisi kakak ipar beserta adiknya. Zero yang terus menahan laju zombie di pintu harapan agar mereka tidak masuk kini mulai menunjukkan siapa tuan mereka sebenarnya. Dia meraung keras di hadapan ratusan zombie newborn. Kakak kedua yang terdesak akhirnya memundurkan mobil hingga menabrak mesin pengisi bahan bakar dan bensin pun mulai mengalir deras mengguyur seluruh zombie. Tepat sebelum dia menancap gas, kakak pertama masuk dengan kondisi mengenaskan. Mobil pun dipacu sekuat tenaga hingga melewati indikator RPM. Kini mereka meninggalkan Zero sendirian. Zero yang melihat bungsu terus menangis akhirnya untuk pertama kalinya mengucapkan nama bungsu yaitu Heigul. Ucapannya itu menarik perhatian zombie yang lain hingga dia diserang dan saat detik-detik terakhir Zero mengeluarkan pematik api lalu melemparnya ke arah SPBU yang sudah dilumuri bensin. Ledakan pun terjadi, membakar seluruh zombie di sana. Keesokan harinya, kakak kedua yang menyetir melihat sekarang kakaknya mulai berubah menjadi zombie. Dia panik hingga berhenti dan keluar dari mobil. Menantu yang melihat suaminya kini menjadi zombie seakan tidak percaya, dan tepat di saat kepanikan itu terdengar suara dari dalam terowongan. Saat mereka bertiga bersiap dengan semua hal terburuk, ternyata itu adalah ayah yang telah kembali dari liburan ke Hawaii. Bungsu yang sadar bahwa ayahnya adalah manusia pertama yang tergigit, kini mulai bergerak perlahan. Di sini terdengar sebuah suara radio pemerintah yang menginformasikan kondisi Korea dalam keadaan darurat dan membutuhkan orang yang kebal akan virus Zero. Melihat kondisi ayahnya yang tetap bugar meskipun telah digigit, kakak kedua melihat ini adalah sebagai lahan bisnis vaksin virus zombie ke seluruh Korea. Scene berganti ke 6 bulan selanjutnya, kini keluarga Mandeo berkeliling kota untuk memberikan vaksin secara gratis. Ternyata Zero masih tetap hidup. Momen saat SPBU meledak, dia terselamatkan dari kobaran api karena di dalam tumbukan zombie lainnya. Kini karma harus kembali menimpa ayah. Jika sebelumnya dia mendapatkan uang dari setiap gigitan Zero, sekarang dia harus menggigit setiap zombie di seluruh Korea untuk menyembuhkan mereka. Ternyata gigitan ayah dapat menjadi vaksin bagi zombie lainnya hingga benar-benar sembuh. Dan film The Odd Family Zombie on Sale pun selesai. Sebuah film zombie yang dibalut keceriaan. Di sini terlihat segala sesuatu yang kita lakukan akan berdampak kepada diri kita. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak kalian dalam kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.